Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam kelas Qawaid Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, dan kita sudah sampai mungkin di hampir penghujung kelas. Setelah kemarin kita menyelesaikan hal-hal berkaitan tentang nama-nama istilah-istilah hadis, daripada hadis mursal, hadis marfu, dan macam banyak sekali. Mungkin ada lebih daripada 20 macam mungkin. Saya pun tak hitung, tapi macam banyaklah macamnya itu. Sekarang kita akan masuk ke dalam sahabat. Kenapa sahabat itu? Karena banyak ulama ini, bukan banyak ulama, banyak orang dan firqah Islamiyah ini problem pasal sahabat ini. Padahal sahabat itu menurut para ulama ahli sunnah dia adalah mata rantai ya, yang apa? Yang menyampaikan mata rantai sampainya Islam kepada kita. Jadi jika sahabat ini dipermasalahkan, maknanya Islam pun dipermasalahkan. Islam pun dipermasalahkan karena Islam itu sampai melalui sahabat. Karena kita tak pernah jumpa Rasul. Rasul menyampaikan kepada para sahabatlah yang menyampaikan Islam kepada kita, karena wasilah antara kita dan Rasul adalah para sahabat. Karena itu kita mempunyai sesuatu yang kena kita bahas sebenarnya, yakni sahabat ini. Dan pembahasan ini dibahas pun, di ilmu kalam pun dibahas. Bahkan Imam At-Tahawi di dalam akhir kitabnya membahas pasal sahabat ini. Syekh Said Foda di dalam kitabnya beliau Syarhul Kabir Al-Tahawiyah menyebutkan tentang pasal sahabat ini. Jadi ini bukan pembahasan khusus di dalam ilmu mustalah hadis saja, Ustaz Fatih ya, tapi juga di dalam akidah. Kenapa? Apakah kita wajib mempercayai sahabat? Apakah kita wajib mempercayai sahabat itu baik semua? Sebenarnya tidak. Yani maknanya kalau orang tak percaya sahabat kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ini problem dua orang ini. Yani kalau ada orang tak percaya dua orang ini, Islamnya tanda tanya, terutama Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena sahabat Sayyidina Abu Bakar ini kesahabatannya thabit fil Quran. Idz qala lahu li sahibihi. Allah mengatakan, Rasul bersabda kepada sahibnya, Anda mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar, Anda kafir. Berbeza dengan Sayyidina Umar, ini fasik. Yang lainnya tak ada problem. Cuma problemnya itu mungkin Anda mukhalif li ahli sunnah, tapi kalau sampai keluar daripada Islam itu tak. Nah, sebenarnya masalah sahabat ini dari perspektif akidah, dia bukan akidah. Akan tetapi karena banyak sekali firqah-firqah Islamiyah menggantungkan keislaman seseorang seperti Syiah dengan beberapa iktikad yang ada pada sahabat, maka para ulama mutakalimin memasukkan hal tentang permasalahan sahabat ini di dalam ilmu akidah. Di dalam ilmu mustalah hadis, kenapa kok sahabat ini sahabat ini disebut di sini? Karena sahabat, begitu pula tabi'in, adalah mata rantai yang sangat penting di dalam sampainya hadis kepada kita. Kalau sahabat ini dibelasah oleh firqah-firqah yang lain dan kita sebagai ahli sunnah tak boleh bela, maka hadis ini akan ada problem. Bahkan Islam secara umum akan ada problem. Kenapa? Karena Islam sampai kepada kita melewati sahabat. Karena itu mabhas adalatus sahabah itu Itu penting. Apa makna adalatus sahabah? Adalatus sahabah itu maknanya macam ini, Suf. Ketika kita
mengetahui bahwasanya hadis ini disampaikan oleh sahabat. Contohnya Amir ibn Wathilah. Saya nih. Siapa Amir ibn Wathilah? Cuma semua orang mengatakan, semua ulama mengatakan ini sahabi. Anda tidak perlu untuk mencari tentang sirah atau biografi hayah ini. Ini siapa? Pernah bohong apa tak ya? Cukup dia itu sahabat. Cukup dia itu sahabat, maknanya dia itu adil. Wadah ya, berbeza dengan selain sahabat. Contohnya hadis ini datang daripada siapa? Daripada Fatih bin Azmi. Siapa Fatih bin Azmi ini? Oh, dia muslim. Kalau dia muslim kita kena husnudon. No. Kita kena realistis. Tidak semua muslim itu baik. Yakni Anda menjadi muslim bukan maknanya Anda ini malaikat. Ketika Anda muslim, maknanya alhamdulillah yakni nahmadullah, tapi untuk masalah perawian hadis kita kena kita kena gali lagi. Apakah dia itu thiqah atau tidak? Tidak cukup kata-kata muslim untuk menjadikan dia itu baik. Berbeza dengan sahabat, paham ya? Berbeza dengan sahabat. Cukup dengan orang ini sahabat, maknanya semuanya oke. Kecuali ada dalil qati' bahwasanya ini tak oke. Selain sahabat tak boleh macam itu. Anda tidak bisa mengatakan selain sahabat itu adil kecuali Anda sudah research. Sahabat untuk menfasikkan sahabat kena research. Selain sahabat untuk mengadilkannya kena beza, jauh bezanya, jauh sangat. Ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Begitu pula kalau ada sahabat berkata tentang mukhalif li akidah ahli sunnah atau mukhalif lil Islam, kita kena takwilkan. Bukan maknanya kita itu mengatakan para sahabi ini maksum. Akan tetapi kita melihat bahwasanya sahabat itu jarang sekali, atau sahabat itu di majority perbuatannya sesuai dengan Quran, sesuai dengan ada itu. Sahabat itu di majority keadaannya sesuai dengan Quran, sesuai dengan Islam, tidak pernah berbeza pendapat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dari banyak sekali kejadian itu kita mempunyai sebuah intibak, kalau bahasa Arabnya itu. Intibak ini maknanya, oh, sahabat ini best. Sahabat ini best. Kenapa kita mengatakan sahabat ini best? Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat para sahabat ini best. Walaupun kita tidak melihat semuanya, Tuan Azmi, tapi banyak sekali kejadian yang membuat kita mempunyai keyakinan sahabat itu semacam ini. Wadah ya? Oke. Mungkin ada beberapa kejadian ya, sahabat itu bukan nabi. Mereka juga manusia, kadang salah, kadang benar. Cuma ada kejadian yang sangat banyak mengatakan mereka itu baik. Kalau ada satu yang tak baik, kita kena takwilkan. Atau mungkin ini istitsnaat di dalam kondisi-kondisi yang berbeza, kondisi-kondisi yang berbeza. Dan ini bukan sebuah ismah, berbeza dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga kita sebut dengan yang namanya husnudon. Aywa. Ini khusus untuk sahabat ya. Dengan orang, Tuan Azmi, tak boleh macam itu. So, husnudon itu ada husnudon naif, husnudon himari, saya bilang husnudon naif, ada husnudon bidalil. Aywa. Kadangkala saya tidak pernah jumpa dengan Anda. Cuma karena Anda muslim, saya husnudon lah. Saya husnudon kepada Anda bahwasanya Anda itu muslim. Mungkin saya nak jual beli kepada Anda, saya percaya kepada Anda, insya Allah Anda bawa MP3, insya Allah ini tak tipu. Kenapa? Anda pakai apa ini namanya? Pakai kopiah. Katanya ada orang itu setiap ada polis dia pakai kopiah. Ada semacam husnudon. Memang benar, kalau Anda pakai kopiah, orang akan tengok ini adalah sebuah husnudon. Di dalam muamalah amah itu no problem. Paham ya? Itu no problem. Akan menjadikan Anda itu, oh, orang ini muslim, maknanya orang ini baik.
faqat fi hadza. Di dalam masalah ini tidak apa-apa, tapi di dalam hal-hal yang lebih dalam, meriwayatkan hadis, tentang kabar, itu tidak boleh, harus ada verifikasi dulu. Harus ada apa? Verifikasi. Begitu pula kalau Anda orang Muslim, Tuan Azmi, dan Anda itu mempunyai kitab. Mempunyai kitab. Contohnya, banyak orang bermisalkanku tentang Ibn Taimiyah. Udahlah, Ibn Taimiyah itu kita kena husnudon, dia itu tidak mujasimah. Itu tidak boleh semacam itu. Kenapa? Karena dia mempunyai kitab. Anda kena baca kitabnya. Baru setelah itu Anda boleh memutuskan husnudon atau suudon. Tanpa Anda membaca kitabnya, Anda tak boleh husnudon terhadap pendapatnya. Karena di sini husnudon di dalam masail ilmiah itu tidak boleh. Harus ada yang namanya objektif. Husnudon yang tanpa dalil itu diperbolehkan di dalam muamalat amah bainal muslimin. Jual beli kah? Cakap-cakap borak-borak biasa. Ada orang borak, ini insya Allah case hari ini itu zero. Anda tak payahlah dustakan dia. Ya insya Allah ini orang pakai songkok, pakai baju apa? Baju apa itu namanya? Melayu. Baju Melayu, insya Allah dia best. Tak payah kita, 0-0. Saya kena riset siapa Anda sampai saya boleh mempercayai perkataannya bahwasanya case hari ini zero. Tak yalah macam tu. Ini bukan perkara yang perkara yang dahsyat. Ini perkara muamalah amah borak-borak biasa. Ini borak-borak biasa, muamalah jual beli roti gardenia. Ini gardenia yang fake. Janganlah buat macam tu. Itu tak boleh. Cukup dengan Anda ini Muslim, saya boleh astanid bahwasanya Anda ini orang best di dalam masalah-masalah kecil seperti ini. Masalah-masalah yang besar, kenapa namanya? Kena research. Tak boleh Anda buat macam itu. Kalau dalam masalah besar seperti aqaid, apalagi ketika Anda mempunyai kitab, ini kitab saya, ini pendapat saya. Tanpa Anda membaca kitab ini, Anda tidak boleh untuk husnudon. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ada kitabnya. Karena ada kitabnya. Ketika dia mengatakan, saya ini mujassim, saya husnudon, bukan maksud Anda, ya benar halal, ana mujassim ya benar halal. Tak. Anda ini tidak faham apa maksud astagfirullahaladzim. Saya ini mujassim. Hakadha Ibn Taimiyah seperti itu. Tapi kita macam apa? Dikil. Tak. Loh, macam mana sih? Saya ini bukan ahli sunnah. Tak, Anda ini ahli sunnah. Tak boleh semacam itu. Anda kena baca apa? Kitabnya dia. Baru setelah itu Anda boleh husnudon atau suudon. Wadah ya. Kita pun dengan para sahabat bukan husnudon mujarrad. Kita tengok kita riset dulu. Walaupun kita tak riset semua sahabat, kita riset jumlah besar daripada sahabat. Dan semuanya best. Ada beberapa orang tak kita research, minimum mereka sama seperti yang kita research. Itulah yang namanya adalatus sahabah. Kenapa? Karena mereka ikut hijrah, tinggalkan semua harta mereka, tinggalkan anak dan istri mereka, atau semua apa yang mereka punya mereka tinggalkan hanya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sahabat seperti itu. Dari situ kita husnudon, itu pun riset Kita riset beberapa, yang lainnya sama. Untuk masalah arok ilmiah, pendapat-pendapat ilmi, tak boleh semacam itu. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Syekh Said Foda berbicara tentang masalah ini di dalam kitabnya beliau Syarhul Kabir At-Tahawiyah, ketika menjelaskan tentang perkataan Imam Tohawi yang berkaitan tentang sahabat. Karena ada dua kubu di dalam masalah sahabat ini, menjadikan sahabat ini sampai seperti anbiya dan menjadikan sahabat ini lebih rendah daripada orang kafir. Wadah ya, kita ahli sunnah tak semacam itu. Kita mengatakan mereka adalah manusia, wa huwa afdolul insan ba'dar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin salah, mungkin benar, tapi kita kena husnudon kepada mereka. Yang gaduh atau yang tak gaduh. Macam mana yang gaduh? Iya, dulu sahabat ada yang gaduh.
Macam mana gaduh? Gaduh antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali, Harbul Jamal. Gaduh antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Oke, gaduh biasa. Jangankan antara para sahabat. Sahabat kan tidak ada hubungan keluarga kan. Tuan Azmi dan anaknya pernah gaduh tak? Ada gaduh. Anak dan ayah pernah gaduh. Pernah gaduh saudara dan ayah. Apalagi suami dan istri. Sebagian orang kalau satu hari tak gaduh, rindu. Macam rindu saya tak gaduh dengan istri saya. Gaduh. Yakni sahabat tak pernah gaduh, yakni gaduh mereka. Kadangkala saling memaki. Tapi tidak ada dari para sahabat itu ingin menghancurkan Islam. Tidak ada. Segaduh-gaduhnya anak dan bapak. Tidak pernah bapak itu mempunyai rasa untuk, saya nak menghancurkan anak saya. Begitu pula anak, saya tak suka dengan ayah saya. Tapi tidak ada dari anak itu, saya nak hancurkan ayah saya. Sama, sahabat pun semacam itu. Biasa. Hal-hal semacam itu adalah perkara yang biasa. Ini adalah masalah manusia, histori antara manusia dan manusia, gaduh, selesai, saling maafkan, nabu surok subak dina alabat, kita saling cium cipika-cipiki, salaman, wassalam wantaha, gaduh itu menjadi histori. Dan kita move on. Kita apa? Move on. Itulah bagaimana ahli sunnah itu melihat gaduhnya sahabat daripada perspektif dan aspek. Berbeza dengan Syiah yang terus membawa gaduh itu sampai sekarang. Dan terus menjadikan gaduh antara sahabat ini macam aslun min usuliddin. Apa Anda punya mauqif antara Sayyidina Ali dan Muawiyah? Oh, saya bela Muawiyah. Ya wailak kafir mukhallad fi jahannam. Anta muslim wa ghairu mu'min. Macam tu, Sof. Anta muslim wa ghairu mu'min. Apa maknanya muslim wa ghairu mu'min? Anda ini di dunia diberi muamalah Islam, tapi Anda di akhirat apa namanya? Anda di akhirat tidak mukmin. Wadih ya. Aywa. Selama kita ini menjadikan para sahabat ini manusia, dia mungkin salah, mungkin benar, dan kita menghormati para sahabat, itu tidak melarang kita untuk mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Gaduh antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Ahli sunnah tanpa ragu-ragu mengatakan al-haq ma'a Sayyidina Ali, wal khotok ma'al Muawiyah. Wakilahuma sahiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahum ajruhum, lahum ijtihaduhum. Dan jangan, kita nak lebih-lebihkan Sayyidina Muawiyah. Tak ada. Yakni Anda tak boleh bandingkan Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Tak boleh. Sayyidina Ali makomnya jauh lebih tinggi. Ini min akabiri sahabah, asyrah mubasyarin, khulafaul arba'ah. Sayyidina Muawiyah min asghari sahabah. Pas kita cuma melihat seperti itu, apapun kejadiannya, Sayyidina Muawiyah sahabah. Bahkan diceritakan Habib Abu Bakar Sohib Gresik di Indonesia, kalau ada orang membaca hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah dan tidak taroddi, marah. Menjaga sampai situ, Sof. Menjaga sampai situ. Maknanya ahli sunnah wa minhum habaib. Karena banyak yang menuduh para habaib ini benci dengan Muawiyah. Tak ada macam itu. Tak ada macam itu. Saya lama ditarim. Saya lama ditarim. Setiap ada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Setiap mengatakan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, takkid. Bahkan saya pernah dulu itu disuruh qomat. Benar itu. Saya lupa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa alihi wasallam, saya langsung qomat. Saya disuruh mengulangi qomat. Tak boleh. Anda kena tarodi alas sahabah. Tarodi alas sahabah. Wahada akidatu ahli sunnah wal jamaah. Karena Syiah mengatakan bahwasanya sahabat semuanya murtad. Hanya sisa 7 atau 5 dari ratusan ribu itu. Sahabat yang ikut Hajatul Wada 124 ribu apa 125 ribu. Dari semua itu murtad semua kecuali 5 apa 6 atau 7. Makul ada. Yakni Rasul sebodoh itu kah?
pilih sahabat sampai seperti itu. Inilah akidah kita secara global, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hadhil masalah yahtamilul kalam aktsar min hadza. Saya bisa lebih tafsil ya ini tentang masalah ini, cuma ini bukan ilmu akidah, tapi ini adalah fan di dalam mustalah hadis. Sahabat di sini ditengok dari perspektif adalahnya, karena sahabat adalah mata rantai yang sangat penting di dalam sampainya hadis kepada kita. Dan setelah sahabat apa? Tabi'in. Kenapa sahabat dan tabi'in saja? Karena dua orang ini ada dalam Quran. Al-muhajiruna wal ansor walladzina taba'uhum. Disebutkan. Karena itu dua kaum ini, dua golongan ini menjadi pembahasan penting di dalam ilmu mustalah hadits, terutama para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya sampai sini ya muqaddimah. Sekarang kita akan membaca adalatus sahabah. Bismillahirrahmanirrahim. Adalatus sahabah. As-sahabatu kulluhum udul, kabiruhum wa saghiruhum. Semuanya kabiruhum wa saghiruhum. La basal fitana amla. Ikut fitnah. Apa sih la basal fitan itu? Dulu ketika zamannya Sayyidina Ali itu banyak gaduh. Lah yang ikut gaduh pada zaman Sayyidina Ali itu dibilang la basal fitan. Karena sahabat terpecah menjadi dua kubu, Suf. Biasa gaduh biasa. Setelah gaduh selesai, sudah history. Kita kena move on. Move on. Gaduhnya mereka tidak ada niat untuk menghancurkan Islam. Kita tetap cakap bahwasanya kubunya Muawiyah mujtahid dan kubunya Sayyidina Ali juga mujtahid. Paslah aktsar wala aqal. Ai syahidal harba baina Ali wa Muawiyah aulam yashadha. Yani yang hadir perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Walam yashadha. Bittifaqi ahli sunnah ihsanan lidonni bihim. Husnudon kepada mereka. Dan ini bukan husnudon yang himari yang saya bilang husnudonus sadaj, bukan itu, tapi karena ada research yang muammakoh di dalam ahwalu di dalam kondisi-kondisi dan kejadian-kejadian yang melibatkan para sahabat. Nadharan suftinga ila ma tamahhadalahum minal ma'athir minamtithali awamirillahi minamtithali awamirihi ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita husnudon? Karena biografi mereka itu bagus. Mereka taati perintah-perintah Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Al-Imam Abu Hanifah pernah jumpa 7 atau 8 sahabat. Karena Imam Abu Hanifah tabi'in, dikatakan macam mana sahabat Rasulullah itu. Yani sudah akhir-akhir Abu Hanifah jumpa mereka sudah tinggal sedikit ya nih sahabat ini. Apa katanya Abu Hanifah? Wallah, kalau engkau jumpa para sahabat, engkau akan kira mereka itu orang gila ya nih. Karena terlampau tak suka dunia. Karena ini tengok Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal ba'da syahadah wa huwa ru'yatu wajhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fatihim aqali, mereka yang perang, mereka pertaruhkan jiwa mereka untuk apa? Untuk menyebarkan Islam dan membuka daerah-daerah yang belum tersentuh Islam. Wa tablighuhum anhumul kitab wa sunnah. Mereka yang menyampaikan kitab wa sunnah. Wa hidayatuhumun nas. Mereka yang berdakwah kepada manusia. Wa muwadhabatuhum ala sholati. Mereka rajin sholat, zakat, dan banyak sekali perkara-perkara ibadah. Wa anwa'ul qurubat ma'asyaja'ah wal para'ah wal karam wal ithar wal akhlaqil hamidah allati lam takun fi ummatin minal umamil mutaqaddimah. Dan mereka juga mempunyai akhlak yang bagus, karom, mendahulukan orang lain, dan banyak sekali akhlak-akhlak yang bagus pada mereka itu yang tidak ada di satu umat pun dari umat-umat mutaqaddimah. Itulah makna apa? Adalatus sahabah. Aywa. Terus anta ayuhal Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki, min aina arafta anas sahabah, apa namanya? Anas sahabah udul, anas sahabah udul. Kejap.
Di sini ada dikatakan, tengok apa katanya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Walaisal murad bi adalatihim, bukan maknanya adalah tu sahabat itu thubutul ismah lahum. Mereka itu maksum dan tidak mungkin bermaksiat. Wa innamal murad qabulu riwayatihim min ghairi takallufi bahthin an asbabil adalah wa talabit tazkiyah. Itu maknanya. Adalah maknanya kalau Anda nak meriwayatkan kepada sahabat, cukup Anda tahu itu sahabat, tak yah research. Tak yah research. Sahabat settle masalah. Illa in thabata irtikabu qadihin walam yathbut dalika walillahil hamd. Kecuali ada dalil yang mengatakan sahabat ini problem. Dan sampai sekarang tidak ada satu dalil pun di dalam a'yanus sahabah, satu sahabat pun yang sahabat ini problem. Adapun dosa, biasa setelah dosa bertaubat adil lagi. Fanahnu alastishabi makanu alaihi fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yathbuta khilafuhu wal iltifata ila ma yadhkuruhu ahlu siyar fa innahu la yasih wa ma yasihu falahu ta'wilun sahih. Dan setelah Rasulullah meninggal, tetap kita bawa kondisinya sahabat seperti sebelum Rasulullah meninggal dengan taat yang mereka alami dan mereka konsisten sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal terus seperti itu. Dan yang disebutkan oleh orang-orang ahli sirah yang ada sahabat itu berbuat maksiat, itu riwayatnya tak benar, benar pun ditakwil, mempunyai takwil yang sahih. Tengok, wahia annahu idza qila fil isnad an rajulin minas sahabah kana hujjatan wala tadurrul jahalah bi ta'yinihi. Kalau ada ini saya riwayatkan daripada sahabat, siapa? Yang penting sahabat, cukup. Berbeza kalau di dalam hadis an rajulin. Ini hadis an rajulin bukan sahabat. Hadisnya tak diterima, dhaif. Kalau an rajulin minas sahabah, settle masalah. Kenapa? Karena semuanya apa? Udul. Semuanya apa? Udul. Li anna sahabata kullahum udulun wa ta'nu ta'im fihi ghairu mardiyin wala maqbul. Dan kalau ada orang yang cakap sahabat itu tak oke, perkataan mereka itu tidak diterima sama sekali. Inilah makna apa namanya? Makna adalatus sahabah. Sekarang Sayyid Muhammad akan menjelaskan dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya sahabat itu udul daripada kitab was sunnah. Adillatu adalati sahabah minal Qur'ani wa sunnah wa adalatuhum thabitatun ma'lumatun bita'dilillahi lahum wa ikhbarihi an taharatihim wa ikhtiyarihi lahum. Adalahnya mereka itu ada dengan Allah yang mengatakan seperti itu. Yakni yang research sudah bukan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alimun bi anna sahabata udul. Dan mengkhabarkan kepada kita, Allah ittala'a. Allah tahu hati mereka dan mengatakan mereka itu semuanya apa? Udul. Apa dalilnya? Qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Dan kami menjadikan kalian. Ini saya tengok kalian ini saya tengok di tafsir Ibn Atiyah. Tafsir Ibn Atiyah ini min a'dhamit tafasir inda ahli sunnah. Wa tafsir Bedawi, jangan tengok tafsir Ibn Katsir, itu muridnya Ibn Taimiyah, walaupun masyhur ya, ini cuma ada tafsir-tafsir yang famous kepunyaan ahli sunnah ya, ini Bedawi, Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, tafsir Ibn Atiyah, dan banyak sekali ya, ini takwilat ahli sunnah Abu Mansur Al-Maturidi. Wa kadzalika ja'alnakum, ayat ini dikatakan di dalam mereka itu ja'alnakum, kum ini umat Islam, kalian, yakni umat Islam, begitulah kami jadikan kalian itu umat yang wasat. Wasat ini ada yang mengatakan tengah, ada yang mengatakan wasat ini mulia. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan wasat ini mulia. Kenapa? Karena dia itu pertengahan antara ifrat wa tafrid. Yahudi tafrid, Nasoro ifrat. Jadi ini pertengahan. Kenapa? Jadikan pertengahan agar kalian itu bisa syahadah di situ dan syahadah di sini. Anda menjadi saksi untuk umat-umat setelah dan sebelum kalian. Saya pun juga pening loh. Kenapa kok kata-kata kum ini takwilnya para sahabat? Padahal di kitab tafsir mengatakan ja'anakum ay ummatul Islam.
Bukan hanya sahabat, tapi wallahu a'lam dhoharoli ya nih. Kata-kata kum ini domirul mukhotob lil jama'. Kalian ini maknanya ketika ayat ini turun, kalian ini siapa? Para sahabat. Karena ayat ini turun di zaman Rasul. Dan Rasul daripada Allah mengatakan ja'alna kum, kalian yang hadir ini siapa? Para sahabat. Begitu pula ayat-ayat setelahnya. So, tengok. Wa qala ta'ala kuntum, kalian. Siapa kalian? Sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah para sahabat ini, umat terbaik yang ada pada manusia, dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Wa qala ta'ala Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini pujian-pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak tahu siapa, ada para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini mempunyai tafsir lain. So, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Siapa yang ma'a Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar. Ma'ahu Sayyidina Abu Bakar. Asyidda'u 'alal kuffar siapa? Sayyidina Umar. Ruhama'u bainahum Sayyidina Utsman. Tarahum rukka'an sujjada Sayyidina Ali. Karena lakopnya bi Abi Turab. Jadi ayat ini ada yang mengatakan tafsir, mungkin ini tafsir isyari, tapi layan had alal qaidah, bahwasanya ini bukan wasaf untuk sahabat, tapi untuk khulafaul arba'ah. Untuk khulafaul arba'ah. Tapi alal mu'tamad ini adalah wasaf untuk ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang ada di dalam afdoliyatis sahabah fakatsiratun, banyak sekali. Nuridu minha, yakni nuridu minha. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, an Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum. Yang terbaik daripada kalian itu adalah qarni, yakni zamanku. Zamanku zaman Rasul adalah zaman sahabat. Loh, maknanya sahabat ini adalah yang paling afdol, yang paling baik, karena itu mereka itu udul. Kalau yang paling baik itu fasik, ya sudah habis, maknanya habis. Yang setelahnya lebih teruk. Kemudian setelah sahabat yang paling afdol adalah zamannya tabi'i. Summal ladzina yalunahum, tabi'i. Lah, setelah tabi'i, yani kan summal ladzina khairukum qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Lah, yang keempat ini rawinya syakka. Hal Rasul qala, setelahnya juga, yakni summal ladzina yalunahum sampai di sini saja, ataukah Rasulullah mengatakan juga summal ladzina yalunahum? yakni apakah dia itu tabi'i saja dan tabi'i atau tabi'i juga di dalam hadis ini? Rawinya syak, tapi yang confirm sahabat, tabi'i dan tabi'i yang confirm. Atsani ma rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihihi an Abdillah ibn Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah fi ashabi. Allah ini di dalam nahwu namanya uslubut tahdzir. Uhadzirukumullah, macam itu. Ihdarullah, hati-hati sof. Takut dengan Allah pada para sahabatku. Apa? La tattakhiduhum gharadun min ba'di. Jangan engkau jadikan para sahabatku ini apa, kalau ada orang memanah, ada apa itu namanya? Busur yang ada itu. Kalau memanah ada, oh saya tengahnya, tempat target itu. Jangan jadikan sahabat itu target setelah aku. Malah jangan kau caci maki. Dikit-dikit ada yang salah sahabat. Oh sahabat ini macam inilah. Terus sahabat engkau jadikan target caci makimu. Dulu aku engkau caci maki. Aku tak ada siapa? Sahabat engkau caci maki. Hati-hati sof. Ihdarullah. Yakni hati-hati, Allah murka kalau engkau jadikan sahabatku itu target untuk caci makimu setelah aku tiada. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Makna kalimat ini
bihubbi ahabbahum ay bisababi hubbihim iyaya uhibbuhum. Suf. Barang siapa mencintai para sahabat, maka karena aku mencintai mereka, atau karena mereka mencintaiku, aku akan mencintai yang mencintai sahabat. Suf, tengok. Itu makna apa? Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Saya tafsirkan di sini. Ay bisababi hubbihim iyaya uhibbuhum. Faman ahabba insanan ahabba sahibahu. Dibilang, kalau memang Anda cinta kepada saya, Anda pun juga kena cinta kepada para sahabatku. Kenapa? Kalau engkau cinta kepada seseorang, kawannya pun juga engkau cinta. Dan kalau engkau tak cinta kepada sahabat, aku pun tak akan cinta kepada engkau. Dan kalau engkau cinta kepada sahabat, karena cintanya mereka kepadaku, aku pun akan cinta dengan kalian. Macam itu. Dan barang siapa benci kepada sahabat, maka di sini faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum fabihubbi ahabbahum waman abghadahum fabibughdhi abghadahum. Ditafsirkan di sini fabibughdhi abghadahum ay bisababi bughdhihi iyaya abghadahum. Kenapa? Orang yang tak suka kepada sahabat, maknanya juga dia tak suka kepada aku. Dan kalau mereka cinta kepada sahabat, cintanya mereka kepada sahabat karena mereka cinta kepada aku. Macam itu. Idlau ahabbani lama abghadha ashabi. Jadi ada semacam talazum antara cinta Rasul dan cinta sahabat. Kalau engkau cinta Rasul, engkau cinta sahabat. Engkau benci sahabat, engkau benci Rasul. Tak mungkin engkau cinta sahabat, engkau benci Rasul. Engkau cinta Rasul, engkau benci sahabat. Ada layatlah. Ada semacam talazum antara keduanya. Waman adzahum faqad adzani. Barang siapa mengganggu atau menyakiti sahabat, maka mereka sudah menyakitiku. Dan barang siapa menyakitiku, maka mereka sudah menyakiti Allah. Waman adzallaha yushiku an ya'khudahu. Dan barang siapa menyakiti Allah, dalam sekejap mata engkau boleh diambil. Yushik ini lil muqarabah. Sekejap lagi engkau akan diambil. Tunggu saja kalau engkau sakiti Allah. Ats-tsalis ma rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tasubbu ashabi wa la tasubbu ashabi. Dua kali diulangi. Itu namanya takkidun lafzi. Fa walladzi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Maka demi jiwaku yang di tangannya ini, demi Allah, kalau kalian mempunyai satu emas sebesar gunung Uhud dan engkau infakkan, tak akan sampai pahalanya emas yang engkau infakkan kepada orang itu dengan muddu ahadihim. Kalau mereka punya makanan satu mud, mereka infakkan, kan ada pahalanya kan. Sodakoh mudnya sahabat, bahkan bukan mudnya nasifah, setengah mud. Setengah mud makanan yang disodahkan, yang disodakohkan oleh sahabat, pahalanya lebih besar daripada gunung emas sodakoh, gunung emas Anda. Di beberapa riwayat Nusaifah. Nusaifah itu setengahnya setengah. Berapa? Suku. Yakni suku mudnya sahabat lebih banyak pahalanya daripada satu gunung emas kalian. Anda tak akan boleh lah. Kenapa? Engkau ini masuk Islam, keadaan sudah oke. Semua sudah banyak masuk Islam. Tengok sahabat-sahabatku dulu. Dicaci maki lah, dibohong-bohong, didusta-dustakan, dibodoh-bodohkan. Mereka ikut berjuang. Kok pernah ikut berjihad? Tak pernah ikut berjihad, tapi cakap paling Islam. Kan macam itu kan? Wow, so aku ini Islam. Tak pernah berjihad, tapi tengok surga macam milik dia. Nak kafir-kafirkan orang semau dia. Iya kan macam itu kan? Engkau kafir, engkau fasik, engkau kuburiyun.
Engkau ahli bid'ah, mubtadi', dolal, bid'atun dolalah, terus macam itu. Engkau tak pernah jihad, tak pernah apa. Tapi merasa yang paling Islam, kau tak akan boleh lihat jalan para sahabatku. Sahabatku itu orang yang berjuang bersama aku mulai dari zero. Engkau ini datang lahir dalam keadaan sudah selesai. Keadaan sudah selesai. Beza. Ar-Rabi' ma rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum tuwaffuna sab'ina ummah. Katanya dalam sebuah hadis, kalian ini tuwaffuna ay tukmiluna tutimmuna, maknanya daripada 70 umat, kalian yang nomor 70. Tapi kalian yang paling afdol dan paling besar derajatnya dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah isyarat bahwasanya sahabat itu apa? Udul. Dan yang kelima, marawahul Bazzar an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ikhtara ashabi alal alamin siwan nabiyyina wal mursalin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memilih sahabatku itu daripada semua alam semesta. Daripada semua makhluk hidup, yang paling afdol adalah sahabatku. Kecuali Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul lebih afdol daripada sahabat. Tapi setelah mereka yang paling afdol adalah sahabat. Tidak mungkinlah Allah memilih dan sahabat itu fusak. Tak mungkin. Pilihan Allah kepada para sahabat menandakan bahwasanya para sahabat itu apa? Udul. Semuanya adalah udul. Inilah dalil-dalil tentang adalah para sahabat. Sekarang kita akan masuk bab setelahnya, yaitu siapa, ini hanya tarikh ya. Setelah ini adalah hanya tarikh. Siapa yang paling awal masuk Islam daripada sahabat? Ada yang mengatakan Sayyidah Khadijah, istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi yang paling afdol, Anda mengatakan yang paling awal masuk Islam daripada wanita Sayyidah Khadijah. Daripada budak kecil Sayyidina Ali. Daripada orang biasa Sayyidina Abu Bakar. Daripada hamba sahaya Sayyidina Bilal. Settle masalah. Otak ini ala gaduh, sama je. Yakni tidak akan merubah akidah. Siapapun yang pertama kali masuk Islam tidak akan merubah akidah. Wa awwalu man aslama minas sahabah. Wa ikhtalafa salafu fi awwalihim Islam. Qila Abu Bakrin wa qila Ali. Ada yang ikhtalaf as-salaf di siapa yang pertama kali masuk Islam. Ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar, ada yang mengatakan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan Zaid ibn Harithah, ada yang mengatakan Zaid bin Harithah ini yang diangkat anak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan namanya ada dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun watara. Ada namanya ada dalam Al-Quran ini. Dahsyat kan? Namanya disebut dalam Al-Quran. Itu bukan apa namanya? Bukan perkara yang biasa itu. Nama Anda sebut dalam mana? Hanya ada di list sekolah saja. Di list. Wakila as-Sayyidah Khadijah. Wakila apa? As-Sayyidah Khadijah. Wakila Bilal radhiyallahu ta'ala anhum. Qala Ibnu Shalah. Ibnu Shalah berkata, wal awra an yuqal awwalu man aslama minar rijali al-ahrar Abu Bakar. Ibnu Shalah mengatakan lebih best kalau Anda mengatakan yang pertama kali masuk Islam daripada rijalul ahrar, laki-laki yang merdeka, Sayyidina Abu Bakar. Daripada budak kecil adalah Sayyidina Ali. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar lebih afdol daripada Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar ini masuk Islam dalam keadaan tahu. Sayyidina Ali masih kecil, masuk Islam dibilang Islamnya ini tabai. Ada yang mengatakan seperti itu. Oh, Syiah tak akan. Oh, Sayyidina Ali nomor 1 sudah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini amik kekuasaan daripada Sayyidina Ali. Dan sampai sekarang, sampai sekarang itu. Macam itu. Wa minan nisa'i as-Sayyidah Khadijah. Dan yang pertama kali masuk Islam daripada perempuan Sayyidah Khadijah. Wa minal mawali Zaid bin Harithah wa minal abid Bilal.
Adaduhum, berapa jumlahnya para sahabat? Berapa jumlahnya para sahabat? Tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Tapi jelas banyak. Yang ikut Hajjatul Wada saja berapa? 124.000. Itu yang ikut Hajjatul Wada. Yang tak ikut, wallahu a'lam. Karena itu jumlahnya itu tidak ada yang tahu. I'lam anna hasras sahabati radhiyallahu taala anhum bil addi wal ihsa muta'adzir. Ketahuilah bahwasanya tengok jumlah sahabat itu dengan jumlah itu hampir tak mungkin. Kenapa? Litafarruqihim fil buldani wal bawadi, karena mereka terpisah-pisah, berpencar-pencar di kota dan di bawadi, di mana namanya, di kampung-kampung, di desa-desa, di gunung-gunung. Waqad rawal Bukhari fi sahihihi anna Ka'ab ibn Malik qala fi qissati takhallufi an ghazwati Tabuk, dan diriwayatkan Bukhari bahwasanya di dalam sahihnya, dalam sahih Bukhari, bahwasanya Ka'ab bin Malik ini berkata ketika dia itu tak ikut di dalam ghazwah Tabuk, bahwasanya muslimun itu yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali, dan tidak ada satupun yang satu kitab pun yang mengumpulkan jumlah sahabat. Ada beberapa kitab, cuma tak semua sahabat yang disebutkan di situ, hanya beberapa. Di antaranya kitabnya Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Isti'ab, ada namanya lagi Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Banyak sekali kitab-kitab di dalam sahabat, tapi itu hanya beberapa daripada sahabat, tidak semua sahabat. Wa afdalu sahabah siapa? Afdalu sahabah confirm. Indah ahli sunnah, afdalu sahabah itu awal Sayyidina Abu Bakar, summa Sayyidina Umar, summa Sayyidina Sayyidina Ali sama Sayyidina Utsman ini khilaf. Tapi dua ini tak ada khilaf. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tak ada khilaf. Sayyidina Abu Utsman dan Sayyidina Ali khilaf. Tapi siapa yang paling afdol daripada sahabat? Bukan akidah. Bukan akidah. Zaidiyah mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali lebih afdol daripada Sayyidina Abu Bakar. Apakah ketika Anda mengatakan seperti itu, Anda keluar daripada ahli sunnah wal jamaah? Tidak. 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 Tapi kalau Anda mengatakan Sayyidina Abu Bakar fasik, nah itu problem. Itu problem. Qala al-Hafidz Iraqi fi syarhi alfiyatihi ajma'a ahli sunnah ala anna afdhala sahabati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam alal itlaq Abu Bakrin tsumma Umar. Yani ini sudah itlaq, yani Hafidz Iraqi berkata di dalam syarah alfiyahnya, beliau punya alfiyah Iraqi ya, kemudian alfiyah Suyuti. Setelah Alfiyah Iraqi, di dalam syarah Alfiyah Iraqi beliau mengatakan bahwasanya ahli sunnah ittafaq, sepakat bahwasanya tartibuhum fil fadli katartibihim fil khilafah. Afdolnya mereka urutannya seperti afdolnya mereka di dalam khilafah. Khilafah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Afdolnya sama, semacam itu. Cuma khilafnya ada dalam Sayyidina Utsman sama Sayyidina Ali. Beberapa ulama mengatakan tidak ada hadis yang waroda fi fadli Sayyidina Ali, fi fadli sahabah, lebih banyak daripada hadis yang waroda fi fadli Sayyidina Ali. Benar itu. Walaupun seperti itu, tetap Sayyidina Utsman lebih afdal. Karena itu Habib Salim Syatiri, salah seorang sultanul ulama di Robat Tarim, selalu dalam rohahnya itu mengatakan al-khususiyah la taqtadil afdoliyah. Khususiyah Sayyidina Ali banyak hadisnya, tidak menandakan Sayyidina Ali lebih afdol. Ada namanya Khuzaimah. Khuzaimah ini syahadahnya dia macam syahadahnya dua orang. Syahadahnya Sayyidina Abu Bakar macam syahadahnya satu orang. Apakah menandakan bahwasanya Khuzaimah itu lebih afdol daripada Sayyidina Abu Bakar? Tidak. Kenapa? Al-khususiyah la taqtadil afdoliyah.
keistimewaan belum tentu menjadikan itu adalah lebih afdol. Bagaimana Anda nak melebih afdolkan seseorang yang Rasul memberikan 2 putrinya kepada beliau? Istahya minhu malaikatur rahman. Wajah wa mujahis juyusal usrah. Banyak sekali fadail yang datang kepada Sayyidina Utsman. Wa mimman haka ijma'uhum ala dzalika Abul Abbas Al-Qurtubi faqal wa lam yakhtalif, dan di antara yang mengatakan ini adalah ijma' adalah Al-Qurtubi sahibut tafsir Al-Ma'ruf. Wa lam yakhtalif fi dzalika ahadun min a'immatis salaf wala khalaf, dan tidak ada yang khilaf daripada a'immatus salaf wala a'immatul khalaf. Wala mubalata bi aqwali ahli tasyayyu' wala ahli bid'ah, intaha. Tidak ada. Jangan tengok perkataan ahli Syiah yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu semuanya fusak. Dia ame kekuasaan daripada Sayyidina Ali, hanya tipu-tipu Rasulullah. Wala ibrata bi aqwalihim aslan. Wala ahlil bid'ah. Waqad haka Syafi'i wa ghairuhu ijma' as-sahabah wa tabi'ina ala dzalik qala al-Baihaqi. Dan dan Imam Syafi'i dan selainnya sudah mengatakan tentang ijma'us sahabah dan tabi'in ala dzalik, yakni bahwasanya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali tertibnya seperti itu. Qala al-Baihaqi fi kitabil i'tiqad. Imam Baihaqi mengatakan dalam kitabul i'tiqad fi sabilir rasyad. Ini kitab yang penting. Dulu saya nak baca dengan salah seorang muridnya Syekh Said Foda, namanya Syekh Abu Ghosh, tapi tak sempat pun kitabul i'tiqad ini. Wa Syekh Said naqala katsiran minhu. Wa ulama ahli sunnah suka dengan kitabul i'tiqad ini. Rawayna an Abi Thawr an Syafi'i qala makhtalafa ahadun minas sahabati wat tabi'in fi tafdili Abi Bakr wa Umar wa taqdimha ala jami'i sahabah wa innama ikhtalafa man ikhtalafa minhum fi Ali wa Utsman intaha. Tidak ada khilaf tentang afdoliyahnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau ada khilaf pun antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Siapapun yang lebih afdol bukan urusan Anda sebenarnya itu. Benar, Suf. Saya nak risalah doktorah, mana yang lebih afdol? Sayyidina Ali apa Sayyidina Utsman? Kenapa Anda urus itu? Siapapun yang lebih afdol, makomnya alin indallah. Macam orang nak cakap, saya nak bahas apakah Nabi Khidir wali atau Nabi. Apa kena mengena dengan Anda? Nabi Khidir wali, lahu maqamun alin indallah. Nabi Khidir Nabi, walahu maqamun alin indallah. Anda ni siapa? Macam itu, Sof. Sampai ada tak silap itu Habib Lutfi bin Yahya, salah seorang ulama, ketua Turuk Sufiyah di Indonesia, di Jawa Barat, pernah ditanya sama orang, Habib, mana yang lebih afdol, wali fulan atau wali fulan? Katanya Habib ini, engkau lebih afdol. Karena engkau yang boleh mengafdol-afdolkan 2 wali ini. yang benar, apa kena mengena dengan engkau? Apa kena mengena dengan engkau? Tak payah Anda tengok mana yang lebih afdol, wali ini atau wali ini. Kenapa engkau kena mengena dengan ini apa? Engkau kena sholat, zakat, puasa, agar engkau boleh jadi macam wali ini. Yakni wali A lebih afdol, wali B lebih afdol. Apa faedahnya untuk engkau ini? Apa? Wadah ya? Jahit. As-sabiqunal awwalun. Setelah itu akan cakap tentang as-sabiqunal apa? As-sabiqunal awwalun. Apa makna sabiqunal awwalun ini? Karena di dalam Al-Quran pun ada was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Apa sabiqunal awwalun ini? Dibilang makna daripada makna daripada sabiqunal awwalun ini banyak. Dibilang wa mimman lahum maziyatun wa fadlun ala ghairihim as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wa ikhtulifa fil murad bihim ala arba'ati aqwal. Apa makna sabiqunal awwalun ini? Ada maknanya itu ikhtilaf dari 4 pendapat. Yang pertama adalah hum ahlu bai'atir ridwan. Mereka adalah orang di bai'atur ridwan yang mengatakan humul ladzina sallau ilal qiblatain, yang dapat kiblah Baitul Maqdis, sempat sholat di Baitul Maqdis dan sempat sholat di menghadap Ka'bah. Itu namanya ahlul qiblatain. Wakila ahlu badrin, yang hadir perang Badar. Wakila humul ladzina aslamu qabla fathi Mekah, yang masuk Islam sebelum fathul
Fathu Mekah. Ada empat pendapat. Mungkin saya tak terlampau tertarik untuk tengok mana yang muktamad ya nih. Karena manapun yang muktamad, empat kategori sahabat ini semuanya derajat debu kaki mereka di atas kepala kita. Siapapun mereka. Wadah ya. Tetap kita kena menghormati sahabat siapapun itu. Cuma penghormatan kita kepada khulafaul arba'ah kena jauh lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian selain sabiqunal awalun ada namanya al-asyrah al-mubasysyaruna, bukan mubasyirun, mubasysyarun, 10 yang diberi berita gembira dengan surga. Ini belum, kenapa hanya 10 Tuan Azmi? Padahal yang diberi kabar itu banyak sebenarnya. Tapi kenapa kok disebutkan selalu 10 yang diberi berita gembira? Kenapa? Karena 10 ini dibilang masuk surga dalam satu majelis. Jadi Rasulullah duduk, tiba-tiba Abu Bakar fil jannah. Oh, aja itu sudah. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Macam itu, Sof. Ali fil jannah. Satu majelis 10 orang. Belum mati pun ini, belum mati. Tapi sudah diberi apa? Garansi. Satu saja itu murtad. Rasulullah settle, Sof. Tak jadi nabi ini, bohong. Ini perkara yang susah, Sof. Itu di antara Imam Razi mengatakan di antara dalil kenabian Rasul itu adalah al-ikhbar bil mughayyabat. Abu Jahal belum mati, Sof. Abu Lahab belum mati, Sof. Belum mati Abu Lahab itu. Rasul mengatakan apa? Ayat Quran cakap apa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Coba Abu Lahab masuk Islam, habis. Benar habis. Islam apa? Habis. Quran dusta. Allah relax je. Engkau tak akan masuk Islam. Saya ini alimul ghaibi wa syahadah. Confirm engkau tak masuk Islam. Karena itu saya berani tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Jangankan engkau, istrimu pun tak masuk Islam. Satu je itu masuk Islam. Settle semua, Sof, itu. Settle, benar settle. Islam itu. Nabi tak jadi nabi, Quran tak jadi kitab suci. 10 ini juga sama. Dalam satu majelis semua Abu Bakar fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Itu senangnya macam mana? Bayangkan. Belum mati pun ini. Belum mati Tuan Azmi. Karena itu dikatakan asyrah mubasysyarina fil jannah. Karena 10 orang ini dicakap masuk surga dalam satu majlis. Terus ada beberapa orang macam Bilal bin Rabah. Dibilang, Bilal, saya kok dengar selipe Anda di surga. Tapi itu di majlis yang asing. Siapa itu? Wa mimman al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Wa mimman lahum maziyatun wa fadlun ala ghairihim al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah wa hum Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 4 ini confirm masuk surga. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr ibn Nufail, Abu Ubaidah ibn Jarrah, wa Zubair bin Awam. Kenapa, Sof? Rasulullah cakap macam ini bukan karena apa, Sof? Mereka ini berkorban banyak untuk Islam. Kalau Anda nak tahu, Anda baca biografi mereka. Kenapa 10 ini oleh Rasulullah diguaranti masuk surga? Walaupun mereka belum mati. Kenapa? Karena pengorbanan mereka untuk Islam itu terlampau banyak. Kalau Anda nak tahu, silakan baca bagaimana. Satu persatu Anda baca. Kenapa mereka sampai seperti itu? Kenapa mereka diberi fadilah semacam itu? Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan? Bagaimana Abdurrahman bin Auf? Uang yang beliau keluarkan Islam itu sudah bukan berjuta-juta lagi, bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun hanya untuk Islam. Wa maziyatu haula annal bisyarah bil jannah ja'at lahum fi mawdi'in wahid wa haditsin wahid. Bilang mereka itu dikabarkan masuk surga di dalam satu majelis, dalam satu hadis, dalam satu majelis. Wallah, mabruk. Macam mana? Saya fikir-fikir, coba nama saya ada di sini. Senangnya macam mana? Surga ini, Suf.
Apa yang Anda nak kecuali surga? Waqad thabatatil bisyarah bil jannah li jumlatin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka ashabi Badrin wa ahli Hudaybiyah wa Bilal wa Ukasyah wa ghairihim. Dan ada beberapa hadis yang mengatakan selain 10 ini masuk surga, tapi di hadis yang asing seperti ahlu Badrin dibilang la Allah ittala'a ala ahli Badrin. Mungkin Allah itu sudah tengok setiap ahlu Badrin, setelah orang ahlu Badr ini Masya Allah, dan Allah jamin mereka masuk surga. Begitu pula ahli Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah ini hati, bayangkan berangkat jauh-jauh dari Mekah nak umroh, insya Allah kita akan fathun minallah, sampai Mekah suruh balik. Orang sudah tak tahan lagi, gaduh dah, macam itu dah. Kita sudah pakai baju umroh, suruh balik, ke kiri ini punya orang musyrik, kita nak bergaduh ya Rasulullah. Kita nak ambil Ka'bah lagi. Rasulullah, ini belum waktunya. Padahal mereka datang ke Mekah itu, nak umroh dan nak beribadah, tapi ditolak oleh kaum musyrik. Akhirnya mereka pulang dalam keadaan apa? Sedih, marah, dan mereka boleh gaduh, boleh gaduh. Rasulullah cakap, tak. Ya sudah, nak buat apa? Rasulullah cakap, tak. Pulang. Akhirnya karena mereka taat Rasulullah, dijamin masuk surga. Coba kita hidup di zaman sahabat, sudah settle kita. Insya Allah masuk surga, tapi insya Allah walaupun kita tidak hidup di zaman sahabat, asaki baki. Katanya Imam Haddad, asaki baki. Allah yang ada pada zaman sahabat juga sama. Allah yang ada pada zaman kita. Seperti Allah memberikan jaminan surga kepada sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan surga kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa Ukasyah, begitu pula Ukasyah wa ghairuhum. Al-muftuna minas sahabah adalah orang-orang yang ahli fatwa daripada sahabah. Dibilang wadah ya, kalau muftun minas sahabah maknanya ini adalah orang-orang yang alim daripada sahabat. Maknanya sahabat yang boleh berfatwa, maknanya ini adalah sahabat yang alim. Siapa itu sahabat yang alim? Wa mimman lahum maziyatun wa fadlun ala ghairihim al muftuna minas sahabah radhiyallahu anhum. Dan di antara orang yang mempunyai keistimewaan adalah mufti daripada sahabat. Siapa itu? Wa Abdullah ibn Abbas wa aktsaru sahabati fatwa li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'alahu biqaulihi Allahumma alimhul kitab. Dibilang di antara semua mufti yang paling banyak fatwa itu Ibn Abbas. Kenapa? Karena dapat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma alimhul kitab, sampai julukannya turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Jadi kalau Anda tak paham Al-Quran, tanyalah Ibn Abbas. Kenapa? Karena Rasul sudah doakan Allahumma alimhul kitab. Rasul doa sekali je langsung ma'apul. Kita setiap berdoa, ya Allah pandaikanlah aku, ya Allah pandaikanlah aku. Tak pandai-pandai tak pandai-pandai pun bisa doa kita dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wal masyhur an aktsaruhum fatwa mutlaqan sab'ah, dan yang masyhur itu yang paling banyak fatwa itu 7. Siapa? Ibn Abbas. Yang paling banyak memang Ibn Abbas. Tapi selain Ibn Abbas ada 6 lagi yang banyak juga. Siapa? Umar bin Khattab. Wa anaknya Abdullah ibn Umar ibn Khattab, wa Aisyah as-Siddiqiyah ummul mukminin, wa Abdullah ibn Mas'ud, wa Zaid ibn Thabit, wa Ali ibnu Abi Thalib. Begitu pula ada yang namanya Abadilah. Abadilah ini sahabat, ada 4 Abadilah sahabat yang namanya Abdullah, dan semuanya alim. Siapa? Ibn Abbas, Ibn Umar, siapa lagi? Ibn Zubair, kemudian Ibnu Mas'ud. 4 ini. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibnu Zubair. 4 ini semuanya ulama dan semuanya namanya apa? Abdullah. Akhirnya menjadi dijamak menjadi apa? Abadilah. Hadramut pun juga mempunyai Abadilah 7, dan sudah saya sebutkan di kelas saya Matlabul Iqad. Sila ditengok, ada satu tolibah tak silap,
kumpulkan itu penjelasan saya tentang siapa saja Abadilatu Sab'ah di Hadramut. Ayo. Bukan ini nak tiru-tiru sahabat tak macam tuh. Ya ini maknanya ada Abdullah, 7 orang Abdullah hidup di zaman yang sama dan semuanya alim. Kayak itu namanya Abadilatus Sab'ah, sama Abdullah. Abadilatul Arba'ah pun sama-sama Abdullah, hidup semuanya sahabat dan semuanya alim. Akhirnya namanya Abadilah. Dan sahabat yang pertama sahabat yang paling terakhir meninggal adalah Abu Tufail Amir ibn Wathilah. Itu adalah sahabat yang paling terakhir apa? Meninggal. Apa kata Imam Suyuti? Akhiru man mata minas sahabilah Abu Tufailin Amir ibnu Wathilah. Amir ibnu Wathilah. Akhiru man mata minas sahabah, akhiru man mata minas sahabatin mutlaqan Abu Tufail Amir ibn Wathilah alladzi mata sanata mi'atin minal hijrah di Makkah. Yang meninggal tahun berapa? 100 Hijriah. 100 apa? Hijriah. Dan yang terakhir, as-sahabah al-mukthiruna li riwayatil hadits. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di atas 1000. Sahabat yang riwayat hadisnya di atas 1000 dinamakan apa? Mukthirun. Jadi hadza minal mukthirin, maknanya riwayatnya lebih daripada 1000. Dan itu tak banyak lah. Ada berapa? Wa mimman lahum maziyatun wa fadlun minas sahabah al-mukthirina li riwayatil hadits. Wa hum sab'atun minas sahabah. Dan di antara sahabat yang mempunyai fadilah adalah al-mukthirun. Dan mereka hanya 7. Apa itu mukthirun? Yang meriwayatkan hadis lebih daripada 1000. Kana lahumul hadzul akbar fi riwayatil hadisin nabawi wa qad istalahal ulama ala tasmiyati man rawa aktsar min alfi haditsin mukthiran. Dan mereka adalah orang yang mempunyai andil besar di dalam periwayatan hadis, dan para ulama mengatakan yang mempunyai riwayat dari lebih daripada 1000 dikatakan dia itu apa? Al-mukthirun. Walidha fa inna haula isabata yusammuna bil mukthirin wa hum Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ada khamsah alaf tak silah. Dan Abu Hurairah ini dinamakan Ashabus Suffah. Jadi Rasulullah punya pondok yang Rasulullah tanggung mereka. Di antara murid pondoknya Rasulullah itu namanya siapa? Abu Hurairah. Syiah tak suka ini Abu Hurairah ini. Kenapa? Karena engkau ini buat Rasulullah susah. Anda ini bergantung kepada Rasulullah, meminta-minta Rasulullah. Dari awal sudah Syiah belasah Abu Hurairah ini. Ashabus Suffah ini tak ada 70 orang sahabat yang ditanggung oleh Rasulullah, bukan untuk apa? Engkau ini di sini hanya untuk belajar dengan saya saja. Itu namanya Ashabus Suffah. Dan kepala daripada Ashabus Suffah ini siapa? Abu Hurairah. Ini adalah ayah mertua daripada Sa'id ibnul Musayyib. Abu Hurairah ini. Wa Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, Sayyidah Aisyah, Abdullah ibn Abbas, Jabir bin Abdullah, wa Abu Sa'id al-Khudri. Sebagian ulama tidak memasukkan Abu Sa'id al-Khudri, tapi alal mu'tamad Abu Sa'id al-Khudri masuk daripada apa? Al-mukthiruna fil hadis. Dengan ini selesailah hal-hal yang berkaitan tentang sahabat. Insya Allah pertemuan akan datang dan akan menjadi pertemuan terakhir saya usahakan. Kita akan membahas tentang tabi'un, apa itu tabi'un dan afdalut tabi'in, kemudian yang berkaitan tentang a'immatul hadis. Ini hanya sejarah-sejarah saja, nanti kita baca sardan saja dan kita hatamkan kitab ini. Insya Allah setelah kitab ini kita akan membaca karangan lain daripada Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, namanya Al-Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran. Alhamdulillah PDF-nya ada, silahkan Anda cari di internet, bukan hal yang susah. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk istiqomah di dalam kitab ini, dan semoga kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man aslafuna shalihun wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.